Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama ya tentang ekonomi pariwisata yang berkenaan dengan peran pariwisata dalam pembangunan. Yang pertama, pembangunan pariwisata ini menurut pemerintah tentang rencana induk pembangunan pariwisataan tahun 2010 sampai dengan 2015. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembangunan itu adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang dimana dalamnya ini meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka ciptaan nilai tambah yang dimana sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, jadi kesimpulannya adalah di mana pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, objek daya tarik wisata, dan aspek-aspek lainnya. Nah, kemudian kita lihat sekarang pembangunan pariwisata Indonesia. Pada dasarnya menggunakan konsep pariwisata budaya ya. Kalau di pembangunan pariwisata Indonesia ini, sekali pada dasarnya menggunakan konsep pariwisata budaya, yang dimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, di mana tujuan pengembangan pariwisata yang pertama adalah memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Yang kemudian memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa. Yang berikutnya memperluas dan mempereratkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Nah, kemudian adalah ini di sektor ekonomi ya, di sudut ekonomi itu meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Yang kemudian dari sudut ekonomi juga mendorong pendayagunaan produksi nasional. Nah, berdasarkan ILO atau Labor Organization ini internasional ya, itu semacam lembaga internasional tenaga kerja, itu mengenai rencana strategis pembangunan pariwisata. Itu jelaskan mengenai visi pembangunan nasional jangka panjang di Indonesia ya, visi pembangunan pariwisata nasional dan visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengandung kesamaan prospek yang menunjukkan kepada pentingnya pembangunan berkelanjutan, dan khususnya tentang kesejahteraan rakyat, kesatuan dan identitas nasional, kualitas hidup, nilai tambah, dan pelestarian sumber daya, khususnya di budaya ya, dan seni. Dan ini merupakan sasaran kunci yang akan dicapai dan dipelihara dan diluas. Ini bukan ILO tahun 2012. Yang kemudian dari pendapatnya Pak Dr. Sapta Nirwandar tentang pembangunan sektor pariwisata ini menyatakan bahwa tujuan utama dalam pembangunan pariwisata itu yang pertama adalah kesatuan bangsa ya, menghapuskan kemiskinan, pembangunan berkesinambungan, pelestarian budaya, kemudian pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia, peningkatan ekonomi dan industri ini betul sekali. Artinya dengan meningkatnya jumlah kunjungan pariwisata, secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah, dan kemudian akan meningkatkan industri ya, baik industri usaha kecil, kemudian yang menengah dan yang lebih besar lagi. Kemudian pengembangan teknologi juga akan dipengaruh terhadap dari pembangunan pariwisata tersebut. Yang kemudian kalau menurut dari Profesor Dr. Salah Wahab dalam bukunya Tourism Management, di mana pariwisata ini merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional. Misalnya peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata sehingga memungkinkan orang-orang melakukan aktivitas ekonominya dari suatu tempat ke tempat lain, baik dalam satu wilayah negara tertentu maupun dalam kawasan internasional sekalipun. Ini contoh seperti di Lombok Tengah ya, yang sudah difasilitasi prasarana dan sarana yang sudah bertaraf internasional. Dan ini dampaknya kepada apa? Dampaknya banyak sekali, baik dari masyarakat setempat, kemudian terutama di pendapatan daerah dan pendapatan nasional. Dan kemudian yang kedua adalah meningkatkan industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata seperti misalnya transportasi, akomodasi yang akhirnya akan menciptakan permintaan baru seperti transportasi wisata dan perlengkapan hotel. Nah, ini sudah kita bahas juga bahwa dengan adanya juga timbul pariwisata ini banyak sekali travel ya, kemudian banyak sekali usaha-usaha yang mengarah kepada transportasi wisata.
Yang kemudian peningkatan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran seperti sayur, buah-buahan, bunga telur, daging dan sebagainya. Karena semakin banyak orang yang melakukan perjalanan wisata dan dampak bisa juga berdampak ke sektor pertanian peternakan ya. Dengan adanya banyak kunjungan wisata, maka orang akan mencoba merasakan makanan khas daerah tersebut atau makanan khas daerah tujuan wisata tersebut, dan ditambah lagi dengan melihat keunikan daripada hasil makanan yang diciptakan dengan bermacam variasi sesuai dengan budaya dan adat istiadat daerah tersebut. Yang kemudian meningkatkan permintaan terhadap souvenir, kerajinan tangan dan sebagainya. Ini pasti sekali ya, dengan meningkatkan permintaan terhadap souvenir, kunjungan wisata juga akan memiliki daya tarik tersendiri. Biasanya orang pergi ke daerah satu tertentu pasti akan mencari apa sih ciri atau produk khasnya atau souvenir khasnya atau kerajinan tangan khasnya dari daerah tujuan wisata tersebut. Untuk apa? Untuk jadi sebagai oleh-oleh. Kemudian yang berikutnya adalah memperluas barang lokal untuk lebih dikenal dan oleh dunia internasional, termasuk makanan dan minuman seperti ukiran Jepara, patung Bali, batik Pekalongan, atau sate Madura. Kalau di Sumbawa, seperti madu Sumbawa, kopi Sumbawa. Kemudian meningkatkan perolehan devisa negara sehingga dapat mengurangi beban defisit neraca pembayaran. Ini juga betul sekali. Diharapkan dengan sektor pariwisata ini bisa mengurangi daripada beban defisit neraca pembayarannya dan juga bisa menjadi penyumbang utama daripada devisa negara. Yang kemudian memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional. Kemudian mempercepat perputaran perekonomian pada negara penerima kunjungan wisata seperti di Bali, itu percepatan perputaran ekonomi tinggi sekali. Karena apa? Karena arus kunjungan wisata keluar masuk daerah tersebut itu sangat tinggi sekali, sehingga perputaran terhadap perekonomian juga memiliki dampak yang sangat signifikan. Nah, kemudian dampak penggandaan yang ditimbulkan dari pengurangan wisatawan sehingga memberi dampak positif bagi pertumbuhan daerah tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan. Baik, itu penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Dan ini tugasnya silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan tanya di via grup atau di komen di bawah ini. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.